Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sulistiwati dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan nilai 12 dari sisi 2 dari kelompok 29. Dimana di sini tujuannya saya mengajar tugas mingguan dari tutorial PPM, yaitu kualitas proses. Di mana di sini terdapat soal pada sisi 2. Dan untuk nomor 1, PT Inka memproduksi tinta untuk spidol permanen. Untuk volume tinta dalam tabung spidol harus memenuhi standar mutu 35 plus 0,7 ml selama 25 hari berturut-turut. Dilakukan pengambilan sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh bagian di sini ada data volume dari tinta untuk spidol yang permanen. Lalu di sini pertanyaannya yaitu lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi. Untuk menjawab soal nomor 1, saya akan menggunakan software Studio, di mana untuk yang pertama itu dengan mengaktifkan package. Untuk mengaktifkan package yaitu dengan library readxl, yaitu mengaktifkan package agar bisa baca filenya. Terus library QC ini untuk mengaktifkan package QC untuk peta kendalinya. Lalu selanjutnya menginput data soal 1 dan soal 2. Untuk sheetnya itu 1 dan kedua, untuk 1 itu pertama dan 2 itu kedua. Lalu data setiap soal itu di sini variabel. Setelah itu maka menetapkan untuk soal nomor 1 yaitu menetapkan spesifikasi produk, yaitu dari USL dan LSL, di mana USL ini adalah upper specification dan batas spesifik. Untuk batas atasnya itu ada di 35 dan batas bawahnya ada di 35. Lalu setelah itu kita menghilangkan kolom sebelumnya, jadi mana data volume itu dan menghapus kolom pertama pada dataset, mana itu berisi dari subgroup atau nomor. Nah, untuk sampel 1 ini adalah menghapus kolom pertama. Lalu setelah itu maka kita akan penerapan yaitu menggabungkan semua kolom dari terus buat itu ada Sapirotes, mana Sapirotes ini yaitu apakah data interpretasinya Sapirotes jika p-value-nya itu di atas maka dia akan kurang dari 0,5 itu maka membuat peta kendalinya. Mana untuk membuat peta kendali tip itu kan jenis peta kendali yang digunakan. Title itu buat judul grafik. Mana tujuannya untuk menilai stabilitas produk proses berdasarkan variasi antara grup. Lalu selanjutnya menghitung kapabilitas proses, di mana dengan proses capability yaitu CPK dan potensi. Terus habis itu untuk spesifikasinya yaitu spesifik produk. Terus target idealnya dan edge state cost itu agar tidak langsung interpretasinya jika si CPK-nya itu 1,33 maka probable kalkulasi maka didapatkan untuk hasilnya itu untuk itu ada di 0,94, karena value-nya 21, karena p-value-nya itu 0,21 kurang dari 0,05 maka datanya ini tidak distribusi. Artinya terdapat indikasi bahwa variasi data volume ini menyimpang dari distribusi normal.
karena produk meskipun ini tidak selalu berarti proses ini tidak terkendali. Lalu di sini ada grafis keproduksian. Lalu selanjutnya saya lanjut ke nomor 2. Dimana untuk nomor 2 PT Jack Leather adalah perusahaan yang bergerak di bidang jaket kulit. Dalam rangka kualitas produknya, si perusahaan dalam proses pengadaan. Selama bulan April 2025, tim QC melakukan inspeksi terhadap jaket kulit selama 30 hari kerja berikutnya. Di mana pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria CTQ, yaitu resiko, ditentukan hasil inspeksi terdapat pada sampel tersebut. Lalu di sini saya akan menentukan nilai DPO-nya, nilai DPO di konsistensi produksi. Lalu menjelaskan hasil analisis dan sebutkan apakah perbedaan kualitas DPO masih. Untuk soal yang kedua masih sama, yaitu menggunakan RStudio. Lalu soal yang kedua yaitu dia dengan masih mengaktifkan library statis. Setelah itu maka dia itu menghitung dari DPU-nya. Dimana untuk dari DPU ini yaitu total produknya dan DPU gitu. Nah, DPU sendiri ya ini total cacat bagi total unit. Nah, untuk DPU ini kan rata-rata cacat per unit. Setelah itu menghitung DPO. Karena di sini ada CTQ, di mana CTQ sebagai critical to quality. Terus ada DPO, di mana DPO ini rata-rata dari cacat terbuangnya. Itu. Lalu di sini ada DPMO atau defect per million opportunities, di mana itu mengubah rasio DPO menjadi skala persenta peluangnya. Yang itu jumlah cacat dalam satu peluang. Setelah sudah maka mana dengan profit itu fungsi distribusi itu normal. Terus juga mengonversi dari nilai DPO dengan kenaikan dari 1,5 standar dalam setelah itu maka menyusun hasil dalam bentuk tabel hasil. Nah, untuk CBT sebagai mengampilkan hasil dari satu tabel. Ron itu dia bulat. Terus ada full name. Terus row name baris, lalu ada maka dapat dari hasilnya untuk nilai DPU-nya itu 0,01, lalu ada DPMO-nya dan level 6 itu ada di 34. Maka nilai DPU ini itu sebagai interpretasi dari unit, dimana 0,3 ini artinya bahwa terdapat 0,3 cacat per unit produk dari unit. Terus ada nilai DPO ini sebagai opportunity, dimana jika dia ada 0,01 berarti terdapat sekitar 100 peluang. DPMO ini sebagai defect opportunities dianalisis. Maka karena kalau dia ada 1790 berarti cacat setiap satu peluang. Kalau untuk level 6 jadi
dimana level sigma 2,34 ini kan di proses masih jauh dari standar, berarti hampir. Lalu untuk analisis yang terakhir yaitu yang E, yaitu dengan diketahuinya DPU tadi ya DPM 7.799 satu level 2,4 di mana dapat bukan bahwa proses pengendalian itu belum efektif karena masih dapat 309 dan juga level itu 2, maka selanjutnya itu dengan perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih